Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilham Revo Haryadi dengan nomor induk mahasiswa 18320014, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit membahas mengenai pemanfaatan dimethyl ether atau DME sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG sebagai salah satu syarat menyelesaikan tugas mata kuliah bahan bakar dan pembakaran. Selanjutnya, latar belakang penggunaan bahan bakar minyak di Indonesia telah melewati puncak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, sehingga saat ini Indonesia telah berubah dari negara pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak. Untuk mencukupi kebutuhan energi yang terus meningkat, pemanfaatan energi alternatif seperti batu bara, gas bumi, serta energi baru terbarukan terus dikembangkan. Di sektor rumah tangga, konversi minyak tanah ke LPG telah berhasil mengurangi penggunaan minyak tanah yang berarti mengurangi subsidi, tetapi konsumsi LPG ini terus meningkat tajam sehingga diperlukan ekspor LPG yang makin lama makin besar. Pada kenyataannya, pengembangan biodiesel dan bioetanol sulit dilaksanakan karena terkendala oleh penyediaan lahan, harga yang berfluktuasi, dan adanya persaingan antara penggunaan sebagai bahan bakar atau bahan pangan. Hal ini mendorong pelaksanaannya kajian dan penelitian tentang sumber energi baru terbarukan lain sebagai substitusi bahan bakar minyak seperti pencairan batu bara, gasifikasi batu bara maupun biomasa dan dimethyl ether atau DME. Dimethyl ether atau DME selain dapat dimanfaatkan di industri dan transportasi serta pembangkit listrik sebagai substitusi minyak solar, juga berpeluang untuk menggantikan LPG sebagai bahan bakar di sektor rumah tangga, komersial, dan industri yang saat ini sebagian besar diimpor. Selanjutnya, tujuan dalam makalah ini dilaksanakan kajian terhadap kemungkinan pemanfaatan dimethyl ether atau DME sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG di Indonesia berdasarkan potensi substitusi DME ke solar dan LPG. Selanjutnya kita masuk kepada gambaran umum dimethyl ether. DME merupakan senyawa ether yang paling sederhana, berbentuk gas yang tidak berwarna dengan bau. Dimethyl ether larut dalam air maupun dalam minyak, tidak bersifat karsinogenik, teratogenik, mutagenik, dan tidak beracun. DME mempunyai formula CH3O CH3 atau rumus empiris C2H6O2. Pemanfaatan DME akan menghasilkan dampak lingkungan rendah, di mana pembakarannya tidak menghasilkan asam belerang atau SOx dan asap, serta menghasilkan NOx dan CO yang sangat rendah. DME, mengingat DME tidak beracun, mudah dicairkan, dan mudah dalam penanganan, maka bahan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan sektor rumah tangga dan industri, sebagai substitusi LPG dan minyak tanah, bahan bakar transportasi seperti kendaraan diesel atau fuel cell, bahan bakar pembangkit listrik, pembangkit termal kogenerasi dan fuel cell,
bahan baku untuk produk kimia, dan sebagai pelarut. Secara umum, DME dapat digunakan sebagai materi pendingin atau refrigeran, sebuah pendorong, propelan untuk produk aerosol, bahan pelarut, sebuah agen ekstraksi, media reaksi kimia, sebuah bahan untuk pengelasan, pemotongan, dan pematerian, bahan bakar dengan multitujuan. Selanjutnya, potensi dimethyl ether di Indonesia dan di dunia. Dalam kaitan penyediaan DME, maka perlu diperhitungkan potensi sumber daya energi yang dapat menjadi bahan baku DME seperti gas bumi dan batu bara. Potensi sektor ESDM yang mencakup sumber daya energi yang dikandung oleh bumi Indonesia antara lain energi fosil dengan cadangan minyak bumi sebesar 8,2 miliar barel, gas bumi sebesar 170 TSCF, batu bara sebesar 21 miliar ton, energi non-fosil sumber daya panas bumi sebesar 28 gigawatt, dan tenaga air sebesar 75 gigawatt. Dari potensi tersebut, potensi yang berhubungan erat dengan pengembangan DME ialah potensi minyak bumi, batu bara, gas bumi, CBM, dan biomasa. Cadangan dan potensi pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel. Perhitungan potensi biomasa diambil berdasarkan analisis terhadap produknya. Biomasanya seperti limbah pertanian, limbah hutan, di luar limbah kelapa sawit, dan sampah kota. Dalam baku studi analisis dan kajian bidang teknologi energi oleh Koordinator Bidang Teknologi Energi BPPT pada tahun 2003, dengan anggapan bahwa secara rata-rata nilai kalor 1 kg limbah setara dengan 0,8 kg kayu, dan konversi energi untuk kayu dari ton ke SBM adalah 2,2978, maka dapat diperhitungkan potensi limbah pada tahun 2001 secara keseluruhan dalam setara barel minyak, di mana pada tahun 1999 diperkirakan sampah perkotaan di Indonesia mencapai 22,5 juta ton, dapat meningkat menjadi 53,7 juta ton pada tahun 2020. Selanjutnya, potensi pengaplikasian dimethyl ether di Indonesia. DME dapat digunakan sebagai bahan alternatif substitusi LPG, LNG, minyak solar, dan bensin dengan pembakaran bersih. Dengan menggunakan mesin diesel, mesin bensin 30% dimethyl ether banding 70% LPG. DME bekerja sangat baik sebagai substitusi dan campuran dalam mesin diesel karena mempunyai angka cetane yang lebih besar dari 65-70 jika dibandingkan dengan minyak diesel yang hanya 40-56. Saat ini Uni Eropa sedang mempertimbangkan potensi DME dalam campuran biofuel di tahun 2030. DME sebagai bahan bakar bersifat kurang melumasi, oleh karena itu penggunaan DME secara penuh 100% harus ditambah aditif untuk meningkatkan fungsi pelumasannya, antara lain dengan biodiesel atau minyak nabati sejumlah 5% sampai 10%.
Mengingat DME mempunyai viskositas rendah dibanding minyak solar serta sifat yang kurang melumasi untuk melindungi permukaan sistem injeksi, maka salah satu strategi ialah mencampur DME dengan minyak solar untuk mendapatkan pembakaran yang bersih dan tetap memperoleh karakteristik bahan bakar yang memuaskan tanpa perlu merubah desain dari pompa dan injektor bahan bakar. DME dengan minyak solar akan tercampur secara merata dan cepat pada berbagai pangsa campuran. Selanjutnya, proses produksi dimethyl ether. Secara tradisional, DME diproduksi melalui dua tahap, yaitu sintesis metanol bisa diperoleh dari konversi biomasa atau reaksi gas karbon monoksida atau karbon dioksida dengan hidrogen. Kemudian proses penarikan molekul air atau dehidrasi terhadap molekul metanol yang berbentuk sehingga menghasilkan satu molekul DME dan molekul air. Reaksi ini bersifat reversibel. Dehidrasi ini memerlukan katalis logam atau semi logam oksida, misalkan aluminium oksida, pada suhu di atas 100 derajat Celcius dan tekanan beberapa atmosfer. Reaksi dapat ditunjukkan dalam persamaan berikut. Saat ini, proses sintesis DME dua tahap tersebut mulai ditinggalkan dan penelitian yang diarahkan untuk memproduksi DME melalui proses satu tahap mengalami peningkatan pesat. Sintesis DME satu tahap adalah dengan cara mereaksikan gas karbon monoksida dan atau karbon dioksida dengan gas hidrogen menggunakan katalis kombinasi. Faktor utama yang mempengaruhi ketinggian tingkat produksi proses produksi DME satu tahap adalah efisiensi dan efektivitas katalis yang digunakan untuk sintetis metanol yang umumnya dikenal sebagai katalis combo. Gas karbon monoksida dan hidrogen sebagai bahan baku DME maupun metanol dapat diperoleh dari gas bumi serta gasifikasi batu bara dan biomasa. Untuk memperoleh efisiensi yang tinggi pada proses gasifikasi bahan padat, biomasa dan batu bara harus melalui proses persiapan seperti pemimpilan atau chipping untuk biomasa atau produksi bubur untuk batu bara. Gambaran terhadap proses menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu produsen terbesar DME karena cadangan gas alam termasuk metan yang diperoleh dari coalbed metan atau CBM yang sangat besar. Demikian juga batu bara dan biomasa. Analisis terhadap ketersediaan bahan baku akan memberikan gambaran nyata kelayakan pemanfaatan DME sebagai substitusi bahan bakar minyak dan LPG. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa DME selain dapat dimanfaatkan di industri dan transportasi serta pembangkit listrik sebagai substitusi minyak dan solar, juga berpeluang untuk menggantikan LPG sebagai bahan bakar di sektor rumah tangga, komersial, dan industri yang saat ini sebagian besar diimpor. Mengingat DME mempunyai viskositas yang rendah dibanding minyak solar serta sifat yang kurang melumasi serta melindungi permukaan sistem injeksi bahan bakar, maka salah satu strategi ialah mencampur DME dengan minyak solar untuk mendapatkan pembakaran yang bersih dan tetap memperoleh karakteristik bahan bakar yang memuaskan. Mungkin sekian dari pembahasan kali ini mengenai bahan bakar dan pemanfaatan dimethyl ether DME sebagai substitusi minyak, bahan bakar dan minyak dan LPG. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.